Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Fatimah selaku Kepala SD Negeri 1 Pandanajen, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Pandanajen yang saya hormati, Ibu-ibu paguyuban kelas 5 yang saya hormati, termasuk komite yang hadir di siang hari ini. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam marilah tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu panjenengan sedoyo tentang budaya positif, yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kami perkenalkan dulu, jadi saya ini mengikuti program pendidikan guru penggerak atau calon guru penggerak sebagai fasilitator, yaitu Ibu Indri Subandi Putri SPD. Yang kedua sebagai pengajar praktik adalah Ibu Kusnia Andriana SPD. Yang ketiga adalah saya sendiri, CGP calon guru penggerak angkatan 9 tahap 2 Kabupaten Malang. Di dalam kegiatan ini akan diawali dengan elaborasi pemahaman. Jadi kita, apa sih budaya positif itu? Kita nanti akan mengikuti penjelasan yang akan saya sampaikan. Sebagai agenda kita pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat penjelasan materi oleh calon guru penggerak. Sebelum acara kita laksanakan, marilah kita berdoa membaca suratul Fatihah bagi yang beragama Islam, bagi yang non Islam bisa berdoa sesuai agama dan kepercayaannya. Berdoa disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hitungan ketiga dimulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Fatimah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru RJN 1 Pandanajen, Ibu-ibu paguyuban dan komite saya hormati pula. Kesempatan ini marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan dari
Pak Anas selaku calon guru penggerak ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasi panjenengan guna mendukung kegiatan dari Pak Anas ini, karena tanpa kita dukung bersama-sama kegiatan Pak Anas kurang sempurna. Mengapa kurang sempurna? Karena ada beberapa kegiatan yang harus melibatkan kita. Dan saya berharap nanti ilmu yang didapat dari Pak Anas ini sangat banyak, nanti mohon ditularkan ke teman-teman sekalian, dan mohon juga semua yang didapat nanti bisa menjadikan perubahan di SD kita, perubahan yang baik, meningkatnya prestasi, juga menarik memotivasi teman-teman juga untuk lebih kreatif, lebih berinovasi dalam melaksanakan PBM. Ini Pak Anas saya lihat sudah dalam melaksanakan PBM sudah ada banyak sekali variasi. Saya amati kalau mengajar olahraga itu sudah banyak sekali yang disampaikan ke anak-anak. Nanti mudah-mudahan sampai selesai kegiatannya, ilmu yang didapat makin banyak dan ditularkan pada kita semua. Diharapkan nanti SD kita makin berprestasi dan berinovasi. Semoga kegiatan Pak Anas dari awal sampai akhir senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran, dan tetap sehat dan tetap semangat nih Pak Anas. Kita semuanya bisa sedikit memberi dukungan, dan juga yang penting adalah doa. Semoga semua kegiatan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Itu saya kira dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatimah atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan menuju ke materi dasar dulu terkait dengan budaya positif. Ini ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik silakan dijawab dengan mengajukan tangan Bapak Ibu. Setuju ataukah tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang setuju angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang setuju angkat tangan. Oke, banyak yang setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan kepada anak memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, banyak yang setuju juga. Ini hanya pertanyaan pemantik. Jadi panjenengan, apa sih budaya positif di sekolah itu? Nanti kita akan mempelajarinya. Yang kedua, tentang topik dan eksplorasi konsep. Jadi kita nanti akan mempelajari ada 6 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi terkait dengan segitiga restitusi.
Ya, kita awali dari disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, sebelum kita ke materi, saya akan mengajak bermain panjenengan dulu. Ini permainannya sangat mudah, tapi saya rubah permainannya ya. Ini kan tentang kepalan tangan yang seharusnya jenengan ada secari kertas ya, tapi tanpa kertas ini. Ada A dan B. Anggaplah A ini adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Jadi jenengan gegem membayangkan memegang erat sebuah benda atau tulisan yang sangat berharga. Buatlah sebuah kepalan atau genggaman. Teman B atau lawan panjenengan akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan cara membujuk, mengancam. Membujuk itu merayu ya, sama dengan merayu. Nah, mengancam, menghardik, menyuap, apa saja agar membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi jenengan punya ibaratnya emas utawa liyane sing paling berharga di jenengan. Ada teman jenengan yang dengan segala daya iku tak buka, tak peke nek sampean. Apa kira-kira yang jenengan lakukan? Mempertahankan atau melepaskan? Mempertahankan. Umpama dirayu, disuap, diparingi duit, dikei duit, tetap jenengan pertahankan atau diberikan? Dipertahankan. Biasanya kalau duit itu diculmi biasanya. Boten gaya tetap dipertahankan. Inilah kita harus bisa mempelajari budaya positif. Nah, perubahan paradigma atau teori kontrol ini akan kita pelajari di sekolah, yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah perubahan paradigma yang kita pelajari nanti tentang ilusi kontrol. Selanjutnya tentang perubahan paradigma stimulus atau respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita. Jenengan sering ngomong-ngomongan nangkut karo koncone, ben koncone manut awake dhewe. Apa teori kontrol kita? Di sebelahnya, kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, tidak harus orang itu manut nang awake dhewe. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ngapunten, kita semua yang sudah mempunyai putra putri atau tetangga, nek wong duwe kesalahan, mempunyai kesalahan, itu mesti diarani perilaku buruk. Belum tentu. Nilai kontrol kita apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Wong nglakoni salah itu sebetulnya ada tujuannya. Tidak harus wong nglakoni salah keliru sampean ini. Ini ada teori kontrolnya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Wong liya iso kontrol awake dhewe. Siapa yang bisa mengontrol kita sebetulnya? Diri sendiri, itu teori kontrolnya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Apa teori kontrol yang bisa kita lakukan? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Ini harus kita
kita hindari, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol yang harus kita lakukan adalah model berpikir menang dan menang. Jangan menang dan kalah, menang dan menang. Nah, ini tentang diagram disiplin positif sesuai dengan William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Artinya, kalau kita mau mengontrol orang lain, kita harus belajar. Aku bisa mengontrol awakku diri Anda. Oke? Kita akan mempengaruhi orang lain, kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri Anda. Ya. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasinya untuk menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas ini nanti akan kita pelajari. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Jenengan seringkali mendengar kata disiplin, tapi apa disiplin itu sebenarnya? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Jadi jenengan ngomong disiplin ke anak-anak atau orang lain itu sebetulnya ngongkon belajar, menyuruh belajar, mengajak belajar. Makna dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato, ini tokoh ya, yang menunjukkan tentang kata disiplin tadi. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Contoh jenengan, wayahe sembahyang. Nah, sebetulnya kata disiplin tadi kan belajar. Anak disuruh belajar sembahyang, bukan anak disuruh patuh untuk melakukan sholat tadi, tapi belajar sholat. Dengan dia bisa sholat, dia akan melaksanakan sholat sesuai waktu yang telah ditentukan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, nek wis ngomong disiplin, mesti anak itu, orang lain itu tidak nyaman. Aku nek gak bangun pagi sama ibuku nanti dipisui atau diseneni, dimarahi. Sebetulnya disiplinlah bangun pagi, belajarlah bangun pagi. Kalau sudah menemukan disiplin bangun pagi, dia akan belajar dengan sendirinya tanpa disuruh bangun. Ini makna arti sebetulnya disiplin. Bukan menakut-nakuti aku kok nek tangi kawan nggak sekolah, bukan. Itu makna sebetulnya tentang disiplin. Kita lanjutkan di nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai kebijakan universal atau nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap manusia pasti ingin mencapai tujuan mulia atau nilai-nilai yang baik. Menurut teori William Glasser pada tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ngapunten, jenengan melakukan perilaku baik itu punya tujuan pada? Punya. Melakukan hal yang buruk punya tujuan pada? Punya. Tapi kan ada masing-masing jalan dan nilainya. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan sesuai dengan pernyataan Diana Gosen 1998. Bapak Ibu, nilai kebajikan yang akan dicapai setiap anak di kita di Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Anak-anak sudah paham ini tentang nilai profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinaan global, gotong royong dan kreatif. Ini tentang profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan di pembelajaran 2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa sih motivasi? Apa hukuman? Apa penghargaan? Dan apa restitusi? Teori motivasi perilaku manusia.
untuk menghindari kenyamanan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Artinya, saat jenengan menghindari ketidaknyamanan, gak enak di lingkungan atau di lingkungan akan mendapatkan hukuman. Kira-kira apa yang terjadi bila jenengan tidak melakukannya, tidak melakukan aturan? Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau apa ya, hadiah lah dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini teori motivasi atau perilaku manusia. Jenengan pasti ini mengalami. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ya. Jadi untuk menghargai diri sendiri ada pertanyaan yang muncul di situ. Nah, dari motivasi perilaku manusia ini yang pertama yaitu tentang motivasi eksternal dari luar diri sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan tadi juga motivasi eksternal dari luar. Tapi untuk menghargai diri sendiri adalah tujuan disiplin positif itu sendiri, yaitu motivasi internal. Nah, siapakah yang tahu tokoh ini? Akan saya tampilkan. Nah, siapakah ini? Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara apa? Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bapak Ibu, kita tahu merdeka itu bukan hanya ngapunten putra jenengan dikongkon sholat, mari ngono bapak ibuku ora enek omah lunga neng Surabaya ke Surabaya. Dia akan merasa merdeka apa? Bapak ibuku ndak enek omah. Tapi apa yang terjadi? Sebetulnya merdeka itu juga cakap memerintah diri sendiri. Harus kita sadarkan anak kita. Walaupun bapak ibu tidak ada di rumah, tidak ada sekolah, wayahe sholat yo, aku kudu merintah awakku dhewe sholat. Walaupun gak ditunggu bapak ibu guru di kelas, waktunya belajar, aku harus bisa memerintah diri sendiri untuk belajar. Itu sejatinya makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, cuplikan ini dari pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka yang dicetak kelima tahun 2013 halaman 469. Ini tentang cuplikan kata merdeka. Selanjutnya, terkait dihukum oleh penghargaan. Nah, ini kata-kata ini unik bagi kita. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ternyata bisa menghukum Bapak Ibu. Jadi, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya kita boleh memberikan penghargaan, tapi jangan sampai menimbulkan itu sebagai hukuman. Artinya apa? Meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya akan ada faktor ketergantungan. Ngapunten, le sholato. Alah oleh apa aku sholat? Engko tak tumbas di sepeda. Ini adalah penghargaan yang menghukum. Bu, aku sholat sregep. Saya sudah sholat setiap hari. Aku sholat sunnah setiap hari. Apa yang saya dapatkan, Bu? Oh ya, ngono tak tumbasno sepeda listrik. Nah, inilah yang dinamakan dihukum oleh penghargaan. Anak akan memiliki sifat ketergantungan. Makanya kata disiplin itu tadi betul. Disiplin adalah belajar. Kalau sudah dia disiplin, orang disuruh apapun atau sesuai dengan niatnya sendiri tanpa ada penghargaan, dia akan melakukan secara sadar diri. Yang penting sadar diri tadi. Nah, pengaruhnya jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan yang menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Karena jenengan tadi sudah terbiasa, kalau kamu ranking 1 tak berikan sepeda listrik mainan. Penghargaan yang mengurangi ketepatan nanti akhirnya. Penghargaan yang tidak efektif dan penghargaan bisa juga merusak hukuman. Ngapunten, kakaknya ditumbaskan sepeda listrik karena mau sholat, adiknya tidak. Ini kan akan merusak
hubungan. Nah ini harus kita pilah-pilah. Makanya disiplin itu paling penting. Dihukum oleh penghargaan bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, bisa mengurangi motivasi intrinsik. Artinya anak sing semangat karena sudah menunjukkan yang terbaik, dia ternyata tidak mendapat penghargaan. Biasanya aku nek juara siji sama ibuku diberikan mainan, sekarang enggak. Dia akan turun kualitasnya. Karena itu tadi ada faktor ketergantungan. Nah, ini yang dimaksud dihukum oleh penghargaan. Nah, apa yang betul yang harus kita lakukan, yaitu program kebajikan atau bentuk apresiasi. Apresiasi itu pengakuan Bapak Ibu. Jadi bukan benda yang muncul. Beberapa hal yang boleh kita lakukan, beri pengakuan secara khusus. Alhamdulillah nak, kamu juara 1. Bapak sama ibu bangga. Wah, itu lebih nilainya lebih besar daripada sepeda listrik. Namanya pengakuan khusus. Yang kedua, pengakuan pribadi dari diri panjenengan ke anak atau ke murid-muridnya. Yang ketiga, kepada semua murid bergantian. Nek muridnya akeh 30, ya dikasihlah pujian-pujian secara khusus bergantian. Putrone jenengan 2 atau 3, kasih pengertian, kasih pujian dengan kata-kata yang bagus. Itu anak akan lebih mengena daripada sepeda di suatu saat, tapi pujian ini nanti dia akan lebih termotivasi. Lah ini harus dilakukan secara konsisten. Oleh penghargaan, oleh juara, gak oleh juara, tetap anaknya digunggung, ditinggikan batine. Nah, fokus pada proses, artinya fokus pada proses. Jenengan setiap hari memberikan semangat sama anak itu harus fokus dan terus berproses, tidak boleh mandek-mandek. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah ini loh Bu, contohnya ya. Kemarin saya perhatikan Mbak Lulu sudah bisa membantu temannya yang baru pindah sekolah. Rasa empati besarmu, rasa empatimu besar sekali loh pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah ini daripada diberikan satu buku, kata-kata apresiasi atau pengakuan ini lebih meninggikan anak. Saya menghargai usaha Mas Abigail. Kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman tugas di kelompok saat nggak bisa mengerjakan, itu bagus sudah kamu lakukan. Nah ini kata-kata kebajikan, kata-kata pengakuan. Terima kasih Mas Rafli, rasa tanggung jawabmu sudah besar pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Daripada seperti ini, Rafli, enak siapa? Diambil. Dengan kata-kata seperti ini, dia akan lebih timbangannya aku mau dilep Bapak Ibu guru, dia sudah sadar memungut sampah yang ada di kelas. Terima kasih Mas Rafli, rasa tanggung jawabmu sangat besar pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Lah, kata-kata seperti ini kan jarang kita lakukan ya. Kita sering mengutamakan ego kita. Nek sampah, Rene, cukup itu. Nah, inilah budaya positif yang akan kita bangun di sekolah. Nah, iya, karena kita sudah banyak tentang urusan kehidupan sehari-hari, akhirnya kurang bisa mengontrol. Ayo, sekarang kita jawab bersama-sama, Bapak Ibu guru. Tindakan guru atau tindakan guru ini sebelah kiri kita, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini belum ada jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, jadi enek bocah terlambat, ini suruh mencatat gurunya 100 baris. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, giling-giling nomor 1 dengan jawab hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. 1, 2, 3 hukuman, dicatat oleh giling-giling. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Jawaban keempat konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Dikongkon nyeker jari kami aja. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Bu Ika jawab hukuman, Bu Dian konsekuensi. Oke, kita buka jawabannya ya. Sering. 1, 2, 3 betul, 4 betul. Membersihkan ya betul. Terakhir ternyata konsekuensi Bu Ika. Jadi kenapa dia harus lari 10 menit? Karena tidak terlambat mengikuti pelajaran PJOK karena itu ada peraturannya. Nah ini jadi dari jawaban jenengan tadi jenengan sudah paham. Ini sing termasuk hukuman, ini sing termasuk konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Anak yang kena hukuman pasti hatinya itu sakit ya. Tapi harus terjadi. Aku nek nulis apa tadi kata Pak Guru tadi, saya tidak akan terlambat sampai 100 kali. Wah, dihukum malih. Dan dia sakit, tangani loro, hatine loro. Nah, tapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena ada peraturan. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit, itu loh, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Bu Ika waktu sekolah karena terlambat sekolah disuruh menulis. Saya tidak akan terlambat lagi, setengah buku, berarti hampir 300 kata. Dia akan teringat sampai sekarang pun sudah menjadi ibu rumah tangga. Duh, aku dikit tahu nulis, tidak akan terlambat 300 baris. Ini hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh, suruh lari lapangan 2 kali, ayo karena terlambat, lari 2 kali nak. Kesel lari sudah bermain lagi. Ya enggak? Itulah bedanya konsekuensi dan hukuman. Hukuman, anak membenci kedisiplinan karena hukuman inilah anak tuh benci dengan kata-kata disiplin. Nah, makanya awal saya sampaikan disiplin itu artinya belajar. Kalau anak sudah disiplin, jangan disuruh belajar, jangan disuruh sholat, jangan disuruh ngaji. Karena dia sudah disiplin, dia akan berangkat dengan sendiri. Dengan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, ini perbedaannya. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Jadi stimulus itu alon-alon Bapak Ibu, dan ada tanggapannya. Hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Karena dengan hukum tadilah anak isoe balik dengan awake dhewe ndak bagus. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dengan dihukum, arek iki sakjane jujur malih menyembunyikan kesalahan. Aku kok nek sekolah tidak pakai kaos kaki, pasti dihukum wis celonoku tak dawakne ae. Dia akan menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini bedanya. Hukuman, anak akan sering merasa marah, menimbulkan rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, dia akan kehilangan hak untuk sementara, dibuat tidak nyaman untuk sementara, diasingkan untuk sementara. Paling terlambat mengikuti PJOK, suruh lari 2 menit ambil pojoknya, oh kapok, dihukum sama Pak Guru. Dia kan diasingkan oleh teman, tapi untuk sementara. Setelah itu dia kembali lagi ke kelompoknya.
Tapi kalau dihukum, nah ini bahaya, dia bisa malu ya, malu di depannya teman-teman. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Kita lanjutkan. Nah, kata restitusi ini mungkin baru kali ini masuk ke telinga panjenengan. Kata ini kata asing, tapi kata ini akan bermakna hebat dan akan menghasilkan hasil yang hebat kalau kita laksanakan. Restitusi, apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita pahami, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi dia itu tidak dihukum. Akan saya praktekkan nanti restitusi itu seperti apa. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain sesuai dengan pernyataan Gosen 2004 pada tahun 2004. Nah, apa sih tadi restitusi ini? Lah ini tentang tabel disiplin dan hukuman. Nah, ini nanti saya jelaskan di selanjutnya. Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan paksaan, bukan memaksa. Ciri yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan ke orang lain. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Itu yang keenam itu. Restitusi itu cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, pemecahan masalah. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi tidak memisahkan. Nah, ini sudah pembelajaran ketiga tentang keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini pertanyaannya. Mengapa harus keyakinan kelas? Nanti Bapak Ibu di sekolah ini akan diciptakan keyakinan kelas. Nah, ini seperti ini, budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini salah satu unsur keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya, kita lihat, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan pertama coba dijawab. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Agar apa? Keselamatan. Apalagi selain keselamatan? Cegah ditangkap Pak polisi, itu termasuk mematuhi peraturan ya? Iya, wis dua itu aja. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa yo? Untuk apa? Karena masih pandemi. Masih pandemi ya. Apalagi? Untuk kesehatan ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa yo? Supaya tidak apa bulan? Supaya tidak tergesa-gesa apa gitu? Waktu biar efisien, biar cepat dan dimulai ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu dari diri, dari terlawai dewi. Kembalilah ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu, jenengan iso budal awal, iso ndang budal itu karena melihat jam dinding. Apa memang sudah waktunya? Wes waktunya budal apa? Oh, sekarang sih jam 5, kok wis mau budal.
tanpa melihat waktu pun, tanpa melihat jam pun, nek sudah terbiasa berangkat setengah 6 tidak melihat jam, ya budal, itu namanya sudah waktunya. Itulah disiplin dari intrinsik teko awake dhewe. Anak walaupun gak disuruh, "Dok, wis setengah itu budalo." Nek wis waktune wis moro-moro budal, "Bu, saya mau berangkat sekolah." Nah, inilah mana disiplin yang sebenarnya. Nah, inilah diagram keyakinan kelas, yaitu awalnya dari peraturan kelas. Nah, yang tengah ini peraturan kelas, nah inilah keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas sudah dilaksanakan naik menjadi keyakinan kelas, maka akan terbentuk lingkungan positif dan akan adanya budaya positif. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Contoh keyakinan kelas. Nah, TK Dharma Muda 1. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Ini kesepakatan atau keyakinan menurut jenengan? Ayo, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Keyakinan apa kesepakatan? Ini masih kesepakatan, ya. Kalau keyakinan nanti ada rumusnya. Menjaga kebersihan sekolah, kesepakatan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kesepakatan. Kita lanjut bagaimana cara menyusun keyakinan kelas dengan tabel T dan tabel Y. Terlihat, terdengar, dan berperilaku, itu tabel Y pertama dengan kata hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Contoh keyakinan kelas tentang barang milik orang lain di kelas, apa kata-katanya? Ayo. Kalau masih ada kata dilarang, nah itu jenengan masih menerapkan peraturan kelas atau kesepakatan. Kata-kata keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang memaksa. Contoh dilarang, contoh seharusnya, nah tidak ada apa itu. Jadi kata-katanya lebih luwes. Nah, ini loh. Contoh hormat, terdengar. Satu orang berbicara, "Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya. Permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan." Ini kata-kata keyakinan kelas. Tidak ada kan yang dilarang, ya, tidak ada. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, mendengarkan dengan seksama, kata jenengan ini sudah termasuk keyakinan kelas. Senantiasa berbuat baik dan berbagi. Ini tentang pendalaman keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi sikap hormat dengan keyakinan kelas, tulisannya hanya datang tepat waktu. Tidak ada kan kata harus hadir di sekolah 15 menit sebelum bel dimulai. Ya. Kata keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Yang selanjutnya, menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau tadi kan bersalaman bila bertemu bapak ibu guru atau teman. Nah, ini bedanya seperti itu keyakinan kelas. Nah, selanjutnya, nah ini belum. Saya tunjuk peraturan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini termasuk peraturan atau keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan apa peraturan? Keyakinan.
Gunakan masker. Peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturan. Kita kunci jawaban jenengan dilihat termasuk peraturan atau keyakinan. Nah, apa yang masuk dalam peraturan kelas selalu kembalikan buku pada tempatnya, keyakinan kelasnya bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya hormati orang lain. Yang jenengan jawab tadi memilah dulu peraturan atau keyakinan. Nah, saat jenengan nanti menyusun keyakinan kelas, contoh, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Di kelas kan kembalikan buku pada tempatnya, kembalikan sapu pada tempatnya. Cukup jenengan menulis tanggung jawab terhadap semua barang di sekolah atau di kelas. Wes mari wes. Kalau di peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, kembalikan penggaris kan terlalu banyak. Tapi kalau di keyakinan kelas kita menyusunnya hanya satu, tanggung jawablah kepada barang yang ada di kelas. Dilarang mengganggu orang lain, kan ada kata-kata dilarang mengganggu teman, dilarang. Kata-kata keyakinan kelasnya cukup hormatilah sesama teman, hormatilah orang lain dan lain sebagainya. Itu di bawah itu cara menyusun tentang keyakinan kelas. Kita ke pembelajaran 4 tentang kebutuhan dasar manusia dan eksplorasi konsepnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Lingkaran pertama itu tentang bertahan hidup. Manusia nenis kepingin bertahan hidup, berarti kepingin mati. Yang kedua penugasan. Wong urip mesti kepingin oleh tugas apa aku ini. Nah, setelah dihidupkan apa yang akan saya lakukan, itu tugas dari yang atas. Yang ketiga kebebasan. Urip ya kepingin bebas. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia. Panjenengan pasti merasakan ini. Pak, wakeh kebutuhan dasarku apa yo? Shopping, yo. Belanja itu kan ada di situ. Kesenangan itu masuk dalam shopping, ya. Kebebasan Pak, aku yo pilih dolen-dolen dan lain sebagainya, healing dan macam-macam itu kan kebebasan juga. 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu. Di baris pertama ini tentang 5 posisi kontrol. Rasakan jenengan selama ini sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Guru berbuat, nih yang pertama, menghardik dan menunjuk-nunjuk serta menyakiti dan menyindir siswa. Ini kalau jenengan pernah melakukan hal ini, jenengan posisinya sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Contoh mengatakan di depan murid-muridnya, seharusnya kamu itu ya nggak boleh kayak gitu. Atau mengatakan, ibu kecewa kamu dapat nilai 55. Murid akan menjadi merasa bersalah. Yang ketiga, identitas berhasil atau sukses sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nggak apa-apa nak, nilaimu 50. Besok belajar lagi ya. Besok pasti nilainya lebih baik. Nah itu merasa, anak itu nggak merasa seperti panjenengan gurunya, tapi koyok temen nih. Pemantau. Nah sebagai pemantau seperti apa? Menghitung dan mengukur tentang nilai. Saya lihat nilai ulangan kamu pertama sekian, kedua sekian, ini sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh memberi soal dan lain-lain, itu jenengan ngajar di depan koyok manajer. Ini tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini ada yang harus jenengan jawab. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ini ada pertanyaannya, jenengan jawab. Saya kecewa sekali dengan kamu, termasuk penghukum,
rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, kata-kata itu tadi membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah, penghukum atau teman? Rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Teman, pemantau, manajer, rasa bersalah atau penghukum? Manajer, ya dikunci loh Bu Ratna. Manajer. Yang ketiga, apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau, manajer, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, pemantau, teman, penghukum. Ya Bu Ika, penghukum yang terakhir. Giling-giling ya Bu. Yuk kita lihat jawabannya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kata-kata anak merasa jenengan sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu kata-kata anak dijadikan teman kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bulan memang sing nomor 4 mang jawab penghukum apa? Oh, manajer, betul ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu sebagai penghukum. Anak akan merasa kerdil. Nah ini bergerak dengan antara peraturan pemantau, konsekuensi hadiah, dan nilai-nilai manajer untuk memperbaikannya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memukul kamu. Nah ini kata-kata yang di kotak kiri dengan ini. Contoh, kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Ini adalah memberi konsekuensi anak tidak nyaman. Nah, tapi sebelah kanan lebih baik apa yang kamu yakini. Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Contoh ya, contoh yang pertama. Contoh, kalau kamu tidak senam, saya akan menyuruh kamu lari lapangan 10 kali. Senam di sekolah kita ini sudah menjadi keyakinan sekolah. Anak semua harus mengikuti senam. Kalau tidak senam, dia harus lari lapangan 10 kali. Konsekuensinya yang tidak senam lari berapa kali Bapak Ibu? 10 kali. Tapi siswa tadi nyaman atau tidak nyaman melakukannya? Tidak nyaman. Nah, yang sebelah kanan, nah, kalau kamu tidak senam pagi kenapa? Pak, saya males senam. Nah, terus gurunya tanya, bagaimana biar kamu lebih semangat? Pak, senamnya yang bervariasi dong, dengan gerakan yang lebih asik. Nah ini kan memperbaiki kiat berdua antara guru dan siswa untuk mendapatkan yang kita butuhkan. Oh ternyata senam sekarang itu anaknya mengikuti akhirnya dia males. Harus ada senam yang lebih menarik. Ini restitusi Bapak Ibu. Jadi cara memperbaiki. Nah, ini segitiga restitusi. Bapak Ibu guru nanti akan melakukan hal ini di sekolah, di kelas dan di sekolah. Menstabilkan identitas. Nah, ini rumus segitiga restitusi. Jadi tidak ada anak yang sakit hati nantinya. Menstabilkan identitas. Contoh, Bu Lita tiba-tiba dicontoh PR-nya sama Bu Ika. Karena Bu Lita sepengi mempenggarap PR, ya, tiba-tiba bukunya diambil dicontoh sama Bu Ika. Lah, Bu Ika ini, Bu Lita akhirnya marah toh. Wah, aku sepengi turu, lah kok PR ku dicontoh. Diambillah buku Bu Ika dibuang ke tempat sampah atau ke teras. Buang, muring-muring lah jadi dia merasa pekerjaannya dicontoh. Nah, apa yang dilakukan guru? Tidak boleh langsung, wah keliru ini,
buku dibuang di tempat sampah. Kata-kata restitusinya Bapak Ibu, nah, jadi dipanggil Bu Rita sama Bu Guru. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketok salah kok, ketok salah Bu Rita buat bukunya Bu Ika, ya enggak? Ketok salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Aku dipanggil Pak Guru, jelas harus diseneni. Ternyata enggak. Nah, setiap orang pasti pernah salah. Loh, ini menstabilkan. Yang awalnya Bu Rita tadi takut datang, loh, aku ternyata enggak diseneni, dituturi. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ditakut, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa kamu membuang bukunya teman kamu tadi? Adakah cara yang lebih efektif, cara yang lebih baik untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Selain membuang buku, ada enggak yang lebih kamu perbuat lebih baik lagi? Loh, orang diseneni nih. Ini validasi kebutuhan, menanyakan anak. Yang ketiga, ayo, ini menanyakan keyakinan. Kita di kelas kan sudah punya keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang sudah disepakati di kelas? Pak, saling menghargai. Nah, sama sudah melanggar saling menghargai Pak belum? Iya Pak, kan membuang buku. Lah tapi iku ikan nyuwono aku Pak, wis pegel aku, tak buang buku ini. Nah, iya. Pak guru sadar. Pak guru pun kalau dicontoh pekerjaannya juga marah. Nah, yang terakhir ditanyakan kepada siswa tadi, kamu ingin nggak memperbaiki lagi? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah, ini segitiga restitusi ini cara menyelesaikan masalah yang lebih baik. Timbangane Rafli pembuang buku ini koncone jongwewir tanpa melihat ono opo kok buat buku Mang Rafli. Nah, kalau seperti ini kan enak, anak tidak akan ngoro-ngoro dapat hukuman. Begitu juga putra putri jenengan di rumah. Rafli, pacule bapak kok podol. Nah, tanpa disadari, Bu, saya tadi loh Bu mau latihan macul, nggak tahu yang saya macul itu batu. Akhirnya, walah nah, gak popo, bapakmu dikit paling latihan macul, yo pacule putul. Gak popo ben didandani. Sama kepingin iso macul kali, nggih Bu, ya besok latihan lagi. Nah ini kan cara menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Paham Bapak Ibu nggih? Segitiga restitusi ini paham? Nah, segitiga restitusi ini cara memperbaiki masalah dengan lebih enak. Jadi gak moro-moro menghukum. Nah, kita lanjutkan. Nah ini loh, terhadap dirinya. Ya, jadi artinya gini Bapak Ibu. Siswa atau anak sering kali membuat kesalahan, tapi bagaimana dengan dia melakukan kesalahan tersebut, dia tetap positif terhadap dirinya. Oh ternyata saya walaupun mencontek pekerjaan teman saya, ternyata sama guru saya nggak dimarahi. Saya harus belajar lebih giat lagi biar bisa mengerjakan. Guru berkata, ini loh, atau orang tua berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, tadi tentang menstabilkan identitas. Sekarang tentang validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Tadi kasus awal tadi, Bu Rita tadi membuang bukunya Bu Ika ya. Nah, guru itu masih bisa berkata seperti ini. Kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Selain membuang buku, hal yang lebih buruk apa Bapak Ibu?
merusak, mencobeknya. Dan yang mencobek kan sudah tidak bisa untuk menulis atau membakarnya. Nah, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini adalah kata-kata yang lebih tepat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Guru tadi bertanya, kenapa sih Dok kamu membuang bukunya temanmu? Dan dia mencontek pekerjaan saya, Bu, Pak. Nah, itu kan alasan dia kenapa membuang. Apa sih yang penting bagi kamu sampai buang-buang buku kayak gitu? Yang jangan, kalau mau nyontek bilang, Bu, nanti saya ajari cara-caranya. Nah, ini harus ada alasan-alasan. Ini namanya validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya bukan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ditanyakan kembali, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Apa aturan yang telah kita sepakati? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal apa sih yang kita sepakati? Ini kan sudah kita bentuk keyakinan kelas. Iya, Bu, saya nggak hormat sama teman sampai membuang. Nah, ini dan dia melakukan ini harus ada kata lanjutannya. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Kamu bisa nggak memperbaiki? Bisa, Bu. Dengan cara apa? Contoh minta maaf, ya. Contoh saya ajari, Bu, teman saya tadi yang nggak bisa. Ini kan menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita intervensi 30 detik. 30 detik, tidak ada 1 menit. Jawab secara cepat ya. Jawab secara cepat. Intervensi ini bisa membantu murid atau jenengan kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara-cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau. Pemantau itu jenengan atau manajer. Yang pertama, cepat ya jawabannya yang 30 detik ini. Apakah kamu ingin berbuat baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Loh, jawab cepat aja, cepat dan keras. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah oke? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Bisa. Apa yang kamu inginkan dan peraturannya apa? Iya, apa yang menginginkan? Aku ingin lebih baik, Pak. Peraturannya apa? Saya harus taat, disiplin pada peraturan kelas atau keyakinan kelas. Itu intervensi 30 detik. Bapak Ibu, di akhir pembahasan yaitu ada refleksi. Ya. Saya tidak ingin jenengan menulis, tapi saya ingin mendengar suara panjenengan. Ya. Refleksi. Refleksi itu setelah sekian menit ada hampir 65 menit. Ya, jadi 1 jam lebih saya menyampaikan. Enggak kroso ya. Nah, kroso soalnya jenengan sing mendengarkan ya. Nah, sing ngomong ini sudah lebih dari 1 jam. Refleksi itu penyaringan diri. Ya, pengembalian diri apa yang telah diperoleh. 1 jawaban saja dari berat. Nah, nomor 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah materi ini disampaikan? Berarti mungkin dapat apa? Mengajar lebih baik. Mengajar lebih baik. Kemudian Tidak menghukum murid. tidak menghukum murid. Bagus, Bu Rizka. Ingin menjadi guru yang seperti manajerial, sebagai teman. Oke, Bu Faza. Bisa lebih ngempong lagi menjadi teman, jadi bisa memfasilitasi dengan lebih baik. Bisa menjadi teman, nah, atau
ngomong lagi lebih baik. Guru Rob. Saya bisa mengubah hukuman menjadi konsekuensi. Tuh, saya harus bisa mengubah apa itu hukuman menjadi konsekuensi. Bu Lita? Sampaikan aja, sampaikan. Dari sisi orang tua jenengan kan wis pakai materi ruangnya. Saya jadi orang tua yang seperti apa? Karena materinya juga umum ini bukan di sekolah. Pelajarannya sih. Pelajaran juga. Bukan di sekolah. Pelajarannya sih. Pelajaran juga. Bisa mendidik anak lebih baik. Oke, itu refleksi yang pertama. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin. Tadi disiplin dari bahasa Latin ya, artinya apa? Belajar. Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaannya apa, Bu Ratna? Tentang kata-kata disiplin tadi. Perasaannya yang muncul senang, susah, senang. Kemudian senang, Bu Rizka? Tertarik, iya. Bu Faza? Membuka wawasan, bagus. Bu Ruro? Termotivasi karena seharusnya disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Termotivasi karena disiplin seharusnya dari diri sendiri. Bu Rita? Iya. Yang ketiga, peran Among. Among itu penuntun Bapak Ibu ya. Panjenengan ini menuntun, bukan hanya mendidik tapi menuntun. Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan modul ini? Sebetulnya pertanyaan untuk saya, ya, pertanyaan untuk guru penggerak, tapi juga berlaku untuk panjenengan. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Bu Ratna, setelah saya jelaskan modul 1.4 mulai awal sampai akhir, menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Seperti apa, Bu Ratna? Saya dulu ya. Bu Rura dulu, ayo. Menjadi Among yang seperti teman dan manajerial. Menjadi Among yang seperti teman dan manajerial, tidak menjadi Among yang menghukum, Ya. tidak yang menjadi merasa bersalah, atau menjadi Among yang seperti tadi satunya apa, Bu? Ada 5 tadi. Bu Rizka atau Bu Faza? Kurang lebih sama dengan guru menjadi yang manajerial dan Manajerial dan teman Bu Rizka? ini menjadi Among yang bisa berteman dengan guru dan memfasilitasi peserta didik perbedaan. Iya, memfasilitasi perbedaan seperti ini. Sebenarnya materi selanjutnya, Bu. Jadi kan kalau ngomong perbedaan peserta didik ini sudah ke modul 1.2.1, tidak apa-apa. Bu Dian atau Bu Ratna? Menjadi Among seperti apa? Seperti teman dan manajerial. Iya, rata-rata seperti teman dan manajerial. Bapak Ibu, alhamdulillah 1 jam 15 menit kita sudah melakukan kegiatan aksi nyata, dan ini tugas wali kelas sekarang. Tugas wali kelas menyusun keyakinan kelas. Ya, nanti saya berikan materi dasar-dasarnya tentang keyakinan kelas, dan saya minta saat proses keyakinan kelas ada minimal ada 3 sampai 5 foto. Kalau di video lebih baik. Jadi menyusunnya bersama anak-anak, menyepakatinya bersama anak-anak. Nanti dicetak atau tulisan tangan itu tidak apa-apa. Contoh di apa itu? Bukan stick note, apa? Kertas kecil yang warna-warni itu. Contoh dari kelompok 1, keyakinan kelasnya saling menghormati. Tulisan anak-anak itu lebih bagus ditempel di manila. Keyakinan kelas 4, keyakinan kelas 6 seperti itu. Mohon bantuan, dukungan panjenengan semua. Saya doakan Bapak Ibu guru yang hari ini berproses untuk menjadi calon guru penggerak, kita nantinya akan juga berkolaborasi seperti ini, bersama-sama saling mendukung, saling menguatkan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.